Selamat tahun baru. Tidak terlambat untuk mengucapkan selamat tahun baru buat jemaat. Doa kami kalian semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik. Kita kembali untuk pelayanan rakaman seperti ini oleh karena keadaan di Pineng dalam beberapa hari yang lalu tidak begitu baik, ya. Keadaan case positif didapati meningkat. Oleh karena itu pihak kepimpinan pelayanan kita baik untuk bahasa Inggris dan bahasa Malaysia memutuskan untuk jangan ada dulu ibadah di gedung, di gereja untuk 2 ahad ini dan minggu depan. Oleh karena itu kita kembali untuk ibadah melalui rakaman. Nah, minggu lepas kita sempat berkumpul bersama dalam ibadah kita di gedung ini dengan kita melihat bagaimana kita harus melangkah ke dalam tahun yang baru. Kita harus melangkah dengan iman dan dengan pengetahuan akan firman Tuhan, khususnya memperingatkan kita untuk mengenal firman Tuhan melalui kita membaca dan merenungkannya. Untuk tema tahunan kita untuk 2021 ini adalah investasikan imanmu. Investasikan imanmu. Kita perlu menabur iman kita, khususnya kepada generasi anak-anak muda kita, anak-anak kita dan ya anggota jemaat kita yang masih muda ini. Mari lihat daripada Ulangan, karena ini menjadi rujukan ayat rujukan bagi tema kita. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-19. Ulangan 11 ayat yang ke-19 mengatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Saya tidak berkhotbah daripada ayat ini untuk pagi ini, petang ini, melainkan saya daripada ayat ini saya ingin jelaskan sedikit bahwa Allah ingin umat Israel dan orang-orang yang mengenal Dia itu memberitahu kepada generasi seterusnya, anak-anak mereka itu tentang Allah, tentang Tuhan, tentang siapa yang mereka imani. Bila waktu, di mana-mana mereka bersama-sama sebagai satu keluarga. Dinyatakan bahwa mereka harus membicarakannya. Berarti mereka jangan diam. Apa yang mereka tahu tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, apa yang dikhotbahkan ahad lepas, apa yang mereka renungkan, apa yang mereka pelajari daripada kebenaran firman Tuhan, harus diceritakan, harus dibicarakan, harus diberitahu kepada anak-anak mereka. Baik ketika mereka bersama-sama di rumah, baik ketika mereka sedang dalam perjalanan kemanakah, pergi jogging ke, pergi pasar ke, dalam kereta ke, baik waktu mereka sedang berbaring rehat, siap untuk tidur. Nah, khususnya para keluarga, ibu bapak yang masih anak-anak kecil yang masih tidur dengan mereka, sebelum mereka tidur ceritakan tentang kasih Tuhan, ceritakan tentang suatu bahagian firman Tuhan yang menceritakan tentang siapa Tuhan itu kepada mereka. Dan apabila engkau bangun, tidak ada waktu yang terhad untuk memberitahu kepada mereka tentang siapa Allah yang sebenar. Sebab kalau kita gagal untuk berbuat demikian, saudari, dunia akan mengambil alih. Kalau kita gagal untuk melakukan ini, saudari, maka anak-anak kita satu hari nanti tidak ada pilihan, tidak ada jawaban kedua. Karena dunia ini akan terus dan tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Dunia ini untuk mencobai dan untuk terus mendapatkan mereka untuk kekal hidup dalam kegelapan. Tapi dengan apa yang kita ceritakan, apa yang kita tabur kepada anak-anak kita dari sekarang ini, dengan cara apa yang disebut daripada ulangan ini,
akan memberi suatu jawaban kepada mereka satu hari nanti, supaya mereka dapat membedakan, supaya mereka tahu bahwa sebenarnya ada cara, ada jalan yang menuju kepada kekekalan dalam hidup mereka, yang lebih berarti daripada jawaban-jawaban dunia ini yang dunia berikan, yang dunia lontarkan kepada mereka. Inilah waktunya, saudari. Pakai kesempatan, peluang dalam keadaan yang sukar sekarang ini untuk membicarakan tentang Allah kepada mereka. Saya percaya kita dapat lakukan. Saya percaya saudara-saudari dapat lakukan. Saya percaya para ibu-ibu yang sekalipun mungkin suamimu tidak mengambil bahagian di dalam kehidupan rohani keluargamu, saya percaya engkau dapat melakukannya. Saya percaya para ibu-ibu dapat menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anakmu, baik yang masih kecil, baik yang masih di sekolah menengah. Kenapa, saudari? Satu hari nanti kalau kita gagal di masa sekarang ini, sangat sukar kalau anak-anak kita sudah mulai menginjak dunia ini dengan pandangan mereka sendiri. Ia akan menjadi sangat sukar untuk kita membicarakan tentang Allah kepada mereka. Pakai kesempatan ini bagi para keluarga, ibu bapak yang anak-anakmu yang masih kecil. Pakai peluang yang mereka masih kecil ini untuk ceritakan tentang Tuhan. Jangan izinkan mereka sepanjang hari melihat phone dan bermain handphone dan menonton apa-apa yang diprogramkan dalam handphone. Melainkan pergunakan lebih banyak waktu untuk menceritakan tentang Tuhan kepada anak-anakmu. Tema saya untuk petang ini adalah cintai generasi seterus. Kasihi generasi seterus. Karena ini akan memberi suatu pengaruh kepada gereja, kepada pekerjaan Tuhan, bahkan kepada kehidupan pribadi anak-anakmu ini satu hari nanti. Mari membaca daripada Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 hingga ayat yang ke-35. Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang 31 hingga 35, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Ayat yang ke-31 mengatakan, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya kepada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan, aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Nah, Yesus membicarakan mengenai konsep perkembangan kerajaan Allah yang bermula dari perkongsian yang kecil, yang bermula dari tindakan yang kecil, yang bermula dari usaha sedikit demi sedikit. Tetapi ia mempunyai kuasa untuk bertumbuh di luar sangkaan kita. Nah, oleh karena itu, jangan menganggap usaha kita menabur iman terutamanya kepada anak-anak kita ini suatu hal yang tidak penting.
Jangan sampai kita menganggap usaha yang kita lakukan itu ya sesuatu yang tidak berguna, dan mungkin kita berpikir bahwa anak-anak ini mana mereka yang akan dengar. Tidak, saudari. Dari waktu kecil ini mereka dapat mulai otak mereka, pikiran mereka sudah mampu memproseskan apa yang telah mereka dengar. Saya masih dengar apa yang pernah saya dengar waktu saya kecil dulu, oleh baik ibu saya, baik bapak saya, baik ya anti-anti, uncle-uncle yang lain, baik yang perkataan yang mendorong, baik perkataan yang tidak membangun. Saya masih ingat. Tapi saya tidak perlu menceritakan semuanya itu, karena ada yang tidak membangun, bahkan pernah mengecewakan saya. Tapi dalam waktu kecil, anak-anak seperti ini, mereka mampu mengingati apa yang pernah ibu bapak ceritakan kepada mereka. Khususnya ketika mereka berhadapan di jalan mati. Karena di sana mereka harus membuat keputusan. Di sana mereka perlu mencari jawaban. Nah, dengan menceritakan kerajaan Allah kepada mereka, sekurang-kurangnya mereka ketika berhadapan dengan atau berada di jalan mati nanti, mereka ada jawaban lain, ada pengertian lain daripada apa yang dunia lontarkan kepada mereka. Mereka boleh ingat, satu ketika dahulu ibu saya pernah mengatakan demikian tentang Injil, bapak saya pernah mengatakan tentang hidup benar di hadapan Tuhan dan sebagainya. Mereka akan mampu membuat keputusan yang baik, yang menyelamatkan mereka, yang membawa mereka bahkan lebih dekat kepada Tuhan. Jangan anggap usahamu dengan satu langkah untuk menceritakan, mungkin bagi yang tidak biasa, sukar, susah. Jangan kecewa, jangan putus asa. Tuhan tidak membiarkan engkau. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia memberitahu mereka untuk memberitakan Injil kerajaan Allah ini sampai ke ujung bumi. Dan apa yang Yesus katakan? Aku akan menyertai engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Mungkin langkahmu hanya sedikit pada mulanya. Jangan kecewa. Mungkin engkau gagal pada awalnya. Jangan kecewa. Jangan putus asa. Karena Tuhan akan menyertaimu. Bahkan Dia akan mendidikmu bagaimana berjalan terus untuk menyampaikan kebenaran Allah kepada anak-anakmu. Nah, perumpamaan biji sesawi dan ragi dalam teks ini merupakan penjelasan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah yang akan semakin memberi pengaruhnya di dalam kehidupan seseorang itu, dan juga daripada kehidupan seseorang itu mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Lihat yang pertama, perumpamaan yang pertama. Kerajaan surga diumpamakan biji sesawi. Kerajaan surga seumpama biji sesawi. Ayat yang 31, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ia tidak, kerajaan surga yang seumpama biji sesawi itu tidak hanya diambil dan terima untuk dirinya, tapi ia mengambil biji sesawi itu yang seumpamakan kerajaan Allah, ditaburkannya. Investasi iman terjadi. Nah, biji ini tidak besar, berdiameter kurang dari 0,5 milimeter. Ya, biji ini yang sedemikian kecil, apabila bertumbuh, ia akan menjadi suatu pohon yang lebih besar, kata firman Tuhan, daripada sayur-sayur yang lain. Bahkan ia mungkin bertumbuh dengan perlahan,
dan tanda-tanda pertumbuhannya tidak kelihatan dengan jelas, tidak menarik pertumbuhannya karena ia perlahan. Bahkan warnanya yang berubah, dahannya yang semakin berubah menjadi besar, daun yang semakin banyak. Mungkin tidak menarik perhatian karena tidak kelihatan. Tapi setelah bertumbuh, Yesus mengatakan pohon itu menjadi sangat besar, sehingga burung-burung pun datang dan dapat bersarang padanya. Ayat yang 32. Biji itu paling kecil, memang biji itu paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, perumpamaan yang kedua adalah ragi. Ragi yang dicampurkan dalam adonan tepung terigu. Seperti ayat yang ke-33. Yesus mengatakan, dan yaitu Yesus menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Nah, ragi berguna untuk membuat adonan mengembang dan siap dibakar menjadi roti. Itu tujuannya ragi itu. Yang membuat adonan itu mengembang dan siap untuk dibakar dan menjadi roti. Pengaruhnya, kesannya, di mana ragi begitu sedikit ditabur, tetapi setelah ditaburkan bersama dengan adonan itu, ragi itu mempengaruhi seluruh adonan tersebut. Sekalipun sedikit yang ditabur, ia membuat suatu pengaruh kepada adonan yang akhirnya menjadi roti. Yesus membawa suatu keadaan ini untuk menceritakan tentang bagaimana kerajaan Allah akan berkembang, akan bertumbuh. Sekalipun dengan langkah yang kecil, ditabur dengan sedikit, ia akan berkembang. Nah, dari perumpamaan ini, Yesus berkata bahwa kerajaan Allah itu sedemikian rupanya ia akan berkembang apabila ia ditabur. Ia tidak akan berkembang kalau ia hanya disimpan, melainkan ia akan apabila ia ditabur, ia akan berkembang. Mulai dari apa yang sangat kecil dan dari apa yang tidak diperhatikan orang ramai, usaha yang tidak diperhatikan orang ramai. Di sana kita menabur, sekalipun tidak diperhatikan orang ramai. Firman Tuhan mengajar kita bahwa ia akan berkembang, ia akan bertumbuh, ia akan memberi pengaruh satu hari nanti. Baik, perhatikan bagaimana Yesus memulai pelayanannya tentang kerajaan Allah, di mana terjadi dalam beberapa fase perkembangan dari yang kecil hingga ke hari ini. Yaitu seperti yang pertama, Yesus memulai dengan mengumpulkan sekelompok nelayan sederhana untuk menyebarkan berita tentang kerajaannya. Yesus bermula dengan mengumpulkan sekelompok nelayan. Bahkan mereka ini adalah orang-orang sederhana untuk menyebarkan, mengungsikan berita tentang kerajaannya. Dan kemudian kita lihat bahwa kematian dan kebangkitannya disaksikan dan disahkan oleh para murid-muridnya yang lain, yang lebih ramai. Ya, hanya bermula daripada sekelompok nelayan sederhana, tapi pelayanannya, perbuatannya melalui dia menjadi korban
mati, dan kemudian bangkit, ia disaksikan bukan hanya oleh para nelayan-nelayan dipilihnya ini, tetapi oleh pengikut-pengikutnya yang lain, yang disebut murid-muridnya yang lain. Berarti mereka lebih ramai sudah bercampur dengan para nelayan yang dipilihnya. Ya, mulai daripada beberapa orang. Dan kedua, perkembangan kerajaan pelayanan Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah ini. Gereja yang mula-mula itu dimulai dengan beberapa pengikut Yesus yang masih setia. Gereja yang mula-mula itu dimulai dengan beberapa orang yang masih setia kepada Tuhan. Dan mereka kemudiannya menjadi golongan yang tertindas. Oleh karena usaha pelayanan mereka itu mempengaruhi bukan hanya suku, kelompok yang terdekat dengan mereka, melainkan negara yang dipimpin oleh kerajaan Romawi ini. Nah, oleh karena itu mereka ditindas. Namun Tuhan menyertai mereka sehingga mereka makin giat mewartakan, semakin giat memberitakan, semakin giat bersaksi, semakin giat menceritakan tentang kerajaan Allah. Berita Injil tentang kerajaan Allah itu kemudiannya mulai mempengaruhi seluruh rakyat dalam kerajaan Romawi. Sampai kemudiannya satu hari Kristen menjadi agama negara yang dibawa kepimpinan Konstantin pada waktu itu. Nah, lihat bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan dari awal hanya sedikit, kemudiannya tersebar luas. Kemudian yang ketiga, kita lihat bahwa pengikut Yesus makin banyak dan semakin berkembang sampai ke hari ini, baik secara kuantitasnya maupun secara kualitas. Ia berkembang. Nah, jika saudari merasa engkau seorang dalam membawa dan memberitakan Injil kepada orang lain, kepada anak-anakmu, engkau tidak sendirian. Dunia ini sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan ia akan semakin bertumbuh. Ia semakin bertumbuh baik melalui pelayanan di gereja, baik pelayanan penginjilan, demikian juga melalui pelayanan di keluarga-keluarga oleh ibu bapa yang menginvestasikan iman mereka kepada anak-anak mereka, yang menaburkan iman mereka kepada anak-anak mereka, di mana satu hari nanti anak-anak mereka ini akan bertumbuh dan mengenal Tuhan dan mengikut Tuhan dengan setia. Bahkan dalam kesetiaan mereka mengikut Tuhan, pastinya mereka akan menjadi pengaruh kepada dunia, orang-orang di sekitar mereka. Dan di sana juga akan berkembangnya ada jiwa-jiwa baru yang mereka menang untuk Tuhan. Nah, ini yang Tuhan inginkan daripada setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan inginkan ini terjadi bagimu sebagai ibu bapa, terjadi bagimu sebagai anak-anak muda, di mana kita menabur iman kita kepada orang-orang yang perlukan kerajaan Allah di dalam kehidupan mereka. Pergerakan Injil yang terus dikerjakan oleh para pekerja kerjaan sorga ini terus dilakukan supaya orang mengenal Yesus Kristus. Kita lakukan ini. Para ibu bapa menabur dalam kehidupan anak-anakmu supaya mereka dapat mengenal Yesus Kristus yang engkau kenal. Sudah pastinya ibu bapa harus mengenal Yesus dulu sebelum engkau dapat
menginvestasikan imanmu kepada anak-anakmu. Sebab engkau tidak dapat menceritakan apa-apa kalau engkau sendiri tidak mengalami sesuatu daripada firman Tuhan, daripada Tuhan sendiri di dalam hidupanmu. Kita mengungsikan apa yang kita tahu, apa yang kita sendiri alami, apa yang kita sendiri telah miliki di dalam Yesus Kristus. Nah, dengan menebarkan cinta, dengan menebarkan kasih kita di dalam Yesus Kristus kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, dengan menebarkan iman kita kepada sesama, kita memberi sebenarnya kontribusi yang positif bagi hubungan sosial di tengah masyarakat yang kacau pada hari ini. Nah, kita punya peranan untuk membawa suatu perubahan positif dalam hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat kita ini, saudari. Ibu bapak, engkau punya peranan untuk menjadikan itu realitas di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya melalui usaha kita menabur iman kepada anak-anak kita. Ingat saudari, para ibu bapak, apa saja yang kita tabur kepada anak-anak kita akan mempengaruhi masa depan mereka. Apa yang kau tabur kepada mereka sekarang? Apa yang engkau beri lebih banyak kepada mereka? Apa yang engkau ceritakan lebih banyak kepada mereka? Apa yang engkau izinkan mereka dengar? Apa yang engkau izinkan mereka perhatikan sekarang ini akan mempengaruhi masa depan mereka. Kalau kita menabur hari ini kerajaan Allah untuk mereka, itu akan mempengaruhi masa depan mereka. Tapi kalau kita menabur hal-hal dunia, hal-hal yang semata disebut sukses, kekayaan semata-mata pada hari ini, itu yang akan mempengaruhi masa depan mereka satu hari nanti. Taburlah hal kerjaan Allah di dalam hidup mereka. Taburilah imanmu, investasikanlah imanmu supaya anak-anak kita melihat adanya jawaban, yaitu jawaban kekekalan untuk kehidupan mereka yang berbeza daripada apa yang dilontarkan dunia kepada mereka di dalam kehidupan mereka nanti. Seperti pohon yang menjadi tempat berteduh burung-burung, demikian pula kehadiran kita menjadi peneduh bagi mereka yang belum mengenal Kristus. Siapa di antara kita sebagai ibu bapak dengan melihat anak-anak kecil kita sekarang ini, mereka sudah memiliki Yesus Kristus dalam hidup mereka? Dengan kita menabur apa yang merupakan hal kerajaan Allah untuk mereka, akan memimpin mereka untuk mengenal Tuhan satu hari nanti. Nah, dengan itu langkah awal bagi kita untuk menabur benih kerajaan Allah ke dalam kehidupan anak-anak kita adalah kita harus mencintai generasi seterusnya. Kita harus mencintai generasi seterusnya. Dan kedua, langkah awal yang perlu kita juga miliki adalah merelakan diri kita untuk menabur iman di dalam hidup mereka. Cintai mereka sepenuhnya, kasihi mereka sepenuhnya. Jangan lepaskan mereka untuk dibawa tanggung jawab orang lain, ataupun dibawa tanggung jawab guru-guru sekolah minggu, pemimpin pemuda-pemudi, pelayanan-pelayanan kepimpinan gereja,
untuk membawa mereka mengenal Tuhan. Ya harus bermula daripada ibu bapa yang mereka kenal. Cintai mereka, kasihi mereka. Kedua, langkah awal yang perlu kita miliki adalah relakan dirimu. Merelakan diri untuk menabur imanmu di dalam hidup mereka. Kalau saudari, ibu bapak tidak rela untuk itu, maka tidak akan terjadilah suatu penuaian yang besar di dalam kerjaan Allah, di dalam kehidupan anak-anakmu nanti. Tidak akan terjadi kalau kita tidak sekarang ini rela untuk menabur iman kita, untuk investasikan iman kita kepada mereka. Ya bermula daripada kita untuk mengasihi, mencintai mereka. Dan yang kedua, untuk rela menabur iman kita kepada mereka, bermula daripada kita sebagai ibu bapa. Daripada ulangan tadi saya membaca sekali lagi, ulangan 11 ayat yang ke-19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Mari tahun ini saudari, ibu bapak, mulai dengan langkah yang kecil. Dari langkah yang kecil kita mulai untuk menabur kerajaan Allah di dalam kehidupan anak-anak kita. Mari kita berdoa. Bapa, sertai anak-anakmu untuk melakukan rencana dan kehendak Tuhan bagi keluarga masing-masing. Engkau berkati usaha anak-anakmu yang sekalipun dari langkah yang sedikit, Tuhan, Engkau berkati semuanya supaya apa yang mereka tabur itu akan mempengaruhi seluruh kehidupan anak-anak kami nanti. Bahkan Tuhan, kami doakan supaya Tuhan menolong agar kami dapat setia menabur iman kami kepada anak-anak kami, supaya mereka turut dapat mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan satu hari nanti, sehingga mereka boleh membuat keputusan untuk menerima Tuhan Yesus Kristus dan hidup untuk Tuhan pada masa yang akan datang ini. Bapak, Engkau sertai mereka, Engkau berkati usaha anak-anakmu ini. Engkau pelihara keluar masuk kami dari tempat masing-masing sepanjang minggu ini, baik para ibu bapak yang ke tempat bekerja, anak-anak yang ke tempat bekerja, dan tidak lama lagi anak-anak kami yang ke sekolah. Tuhan, Engkau sertai mereka, Engkau berkati kehidupan mereka. Para ibu-ibu yang tinggal di rumah untuk urusan keluarga masing-masing, Tuhan, kami doakan supaya semuanya dalam perlindungan-Mu sepanjang minggu ini, sehingga kami kembali untuk beribadah baik melalui rekaman ataupun melalui ibadah kami di gedung masing-masing. Tuhan, Engkau berkati baik yang dalam kelemahan tubuh di saat ini. Tuhan, beri kesembuhan buat mereka, beri kesehatan yang baik buat mereka, dan kami doakan lindungi supaya anak-anak-Mu ini dilindungi daripada hal-hal dunia, dilindungi daripada sakit penyakit, hal-hal yang bukan daripada Tuhan sendiri, supaya anak-anak-Mu tetap hidup dalam kemenangan dan terus memuliakan Tuhan. Engkau bersama. Terima kasih Bapa. Mari kita menerima doa berkat ini. Kita angkat tangan kita untuk menerima doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih anugerah Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekarang dan untuk selama-lamanya. Anak Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.